Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Fatihah Charlisha, NIM A11020000118 dari kelas C Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menerangkan tentang pemikiran filsafat oleh Paulo Freire. Paulo Rodrigues Freire atau biasa dikenal Paulo Freire lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, Pernambuco, Brasil. Beliau adalah tokoh pendidikan internasional. Di zaman beliau, kritiknya menghebohkan dunia pendidikan lama. Paulo Freire zaman kecil sengsara, tapi pada awalnya hidupnya mapan. Ayahnya polisi militer, tetapi mereka mengalami krisis ekonomi. Waktu SD tahun 1929, Brasil mengalami krisis ekonomi termasuk berimbas ke keluarganya, kesulitan ekonomi yang luar biasa, kelaparan. Kemudian beliau bertekad harus jadi pejuang, petarung, dan jangan sampai ada yang lapar seperti beliau. Paulo Freire kuliah di universitas lokal di Recife, Brasil, baik S1, S2 maupun S3. Beliau mengambil jurusan hukum, tetapi belajar sendiri filsafat dan psikologi. Kuliah sambil cari uang dengan mengajar. Dari mengajar tersebut, kemudian kenal calon istri bernama Elza Maia Costa de Oliveira yang sama-sama menjadi guru. Beliau meneliti istrinya terlebih dahulu. Jadi, gagasan-gagasan pendidikan diinspirasi kehidupan mengajar istrinya. Beliau sukses sampai menjadi dosen di Universitas Harvard. Pada tahun 1946, Freire diangkat menjadi Direktur Departemen Pendidikan Kebudayaan dari Dinas Sosial di negara bagian Pernambuco, yang ibu kotanya adalah Recife. Selama bekerja itu, terutama ketika bekerja di antara orang-orang miskin yang buta huruf, Freire mulai merangkul bentuk pengajaran non-ortodoks yang belakangan dianggap sebagai teologi pembebasan. Dalam kasus Freire, ini merupakan campuran marxisme dengan agama Kristen. Perlu dicatat bahwa di Brasil pada saat itu, melek huruf merupakan syarat untuk ikut memilih dalam pemilu. Pada tahun 1964, Brasil mengalami kudeta militer, ganti pemerintahan, dan dia dianggap sebagai orang yang kritis vokal dan membahayakan negara. Akhirnya, beliau ditangkap di penjara tidak lama, yaitu 70 hari. Setelah itu, beliau diasingkan. Di Brasil tidak boleh diusir. Kemudian beliau menjelajah ke Bolivia, kemudian di Chili. Beliau berhasil menghapus buta huruf di Chili. Chili salah satu negara paling sukses karena membebaskan masyarakat dari buta huruf, dan itu adalah jasa Paulo Freire. Setelah 15 tahun diasingkan, pulang lagi ke Brasil dan dipercaya lagi sampai jadi Menteri Pendidikan, dan bahkan sampai akhir hidupnya dibangun Universitas Paulo Freire di Sao Paulo karena orang sudah mengakui kebesaran gagasan-gagasan beliau. Setelah setahun di Cambridge, Freire pindah ke Jenewa, Swiss, untuk bekerja sebagai penasehat pendidikan khusus di Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Pada masa itu, Freire bertindak sebagai penasehat untuk pembaruan pendidikan di bekas-bekas koloni-koloni Portugis di Afrika, khususnya Guinea, Bissau, dan Mozambik. Pada 1979, ia dapat kembali ke Brasil dan pindah kembali ke sana pada 1980. Freire bergabung dengan Partai Buruh di kota Sao Paulo dan bertindak sebagai penyelia untuk proyek melek huruf dewasa dari 1980 hingga 1986. Ketika PT menang dalam pemilu munisipal pada 1986, Freire diangkat menjadi Sekretaris Pendidikan untuk Sao Paulo.
Pada 1986, istrinya Elza meninggal dunia dan Freire menikahi Maria A. Freire yang melanjutkan dengan pekerjaan pendidikannya sendiri yang radikal. Pada 1991, didirikanlah Institut Paulo Freire di Sao Paulo untuk memperluas dan menguraikan teori-teorinya tentang pendidikan rakyat. Institut ini menyimpan semua arsip Freire. Freire meninggal dunia karena serangan jantung pada 2 Mei 1996. Paulo Freire mengkritik dua hal. Yang pertama yaitu melatih anak didik untuk bisa kerja. Kerja penting tapi kurang mendasar. Di sekolah ditegaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Di sekolah disadarkan akan status. Kalau sistem pendidikan seperti ini, di mana fungsi peningkatan kualitas manusia, di mana fungsi perbaikan hidup dengan pendidikan. Pendidikan ingin meningkatkan kualitas, tapi hanya mencetak pekerja dengan mental yang nurut. Fungsi pemberdayaan, fungsi emansipasi, fungsi perbaikan hidup tidak berjalan. Sistem pendidikan menjadi sistem menindas. Selamanya yang lemah jadi lemah dan yang kuat tetap jadi kuat. Kritiknya yang kedua adalah sekolah gaya kolonial. Penjajah dulu menjalankan pendidikan untuk kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Jadi sekolah merefleksikan penjajah bukan kepentingan yang dijajah. Pelajarannya juga untuk mengunggulkan penjajah. Penjajah butuh menjalankan pemerintahan, butuh sumber daya manusia lokal, kalau enggak dididik malah menyusahkan. Maka dibikin sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bisa dibayar murah. Sekarang masih berjalan sistem tersebut karena peserta didik masih banyak yang bermental diarahkan dan diatur, tidak bisa mengarahkan dan mengatur dirinya sendiri. Beliau membuat buku berjudul Pedagogy of the Oppressed 1970. Dalam buku tersebut berisi, pertama, memperjuangkan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Kalau kita tidak berjuang, kita akan tersingkirkan terus-menerus. Yang kedua, memberikan dedikasi untuk mereka yang tertindas. Sistem pendidikan yang menekankan pembelajaran sebagai aksi kultural dan pembebasan. Nomor 3, banking education. Transformasi pendidikan tidak bisa terjadi sebelum transformasi sosial, tapi transformasi sosial ini membutuhkan pendidikan. Kemudian tentang pendidikan sebagai praksis pembebasan. Yang pertama yaitu pendidikan yang ideal seharusnya berorientasi kepada nilai-nilai humanisme, mengembalikan kodrat manusia menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Nomor 2, pendidikan seharusnya menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia dari kondisi ketertindasan. Nomor 3, proses belajar hendaknya berbentuk investigasi kenyataan. Maksudnya, proses pendidikan itu melibatkan identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Konteks pendidikan negara agraris misalnya, kurikulum pendidikannya juga harus melibatkan realitas permasalahan pertama di dalamnya. Nomor 4, pendidikan yang dialogis dengan yang tertindas dapat menuntut pada dunia yang lebih manusiawi. Kemudian isi buku tersebut yang poin ketiga adalah banking education. Beliau berkata, pendidikan akhirnya menjadi sebuah kegiatan menabung, di mana para murid adalah celengan dan guru adalah penabungnya. Yang terjadi bukanlah proses komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mengisi tabungan-tabungan yang diterima, dihafal dan diulangi dengan patuh oleh para murid. Praktek pendidikan hanya dipahami sebatas sarana pewaris ilmu. Pendidikan tidak peduli pada proses pendewasaan pemikiran dan tidak mampu mengkritisi realitas sosial yang ada di lingkungan sekitar. Dalam konsep pendidikan gaya Bank,
Pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Poin keempat tentang bukunya yaitu conscientization. Ada 3, yaitu yang pertama kesadaran magis. Orang yang masih dalam tingkat kesadaran magis terperangkap dalam mitos inferioritas alamiah. Bukannya melawan atau mengubah realitas di mana mereka hidup, mereka justru menyesuaikan diri dengan realitas yang ada. Kesadaran magis dicirikan dengan fatalisme yang menyebabkan manusia membisu menceburkan diri ke lembah kemustahilan untuk melawan kekuasaan. Freire pernah berkata, mereka mengetahui bahwa mereka melakukan sesuatu, apa yang tidak diketahui adalah tindakan untuk mengubah. Di sini penindas melakukan dehumanisme, mencegah orang-orang dari penamaan masalah-masalah sehingga mereka tetap terikat dengan penjelasan magis dan membatasi kegiatan-kegiatannya sekedar menerima secara pasif. Yang kedua yaitu kesadaran naif. Masyarakat sudah mampu merefleksikan dirinya, sadar akan keadaannya, namun belum dapat bicara atas nama kepentingannya. Dalam tahap ini, masyarakat sadar bahwa dirinya atau masyarakat dan negaranya berada dalam kondisi belum mandiri. Kesadaran ini ditandai dengan sikap yang naif, seperti kembali ke masa lampau, mau menerima penjelasan yang sudah jadi, emosi kuat, banyak berpolemik dan berdebat, tetapi bukan dialog orang yang tingkat kesadaran naif masalah dengan cara menimpaan penyebabnya pada individu-individu, bukan pada sistem itu sendiri. Yang ketiga yaitu kesadaran kritis. Kedalaman menafsirkan masalah-masalah, percaya diri dalam berdiskusi, mampu menerima dan menolak. Pembicaraan bersifat dialog. Pada tingkat ini, orang mampu merefleksi dan melihat hubungan sebab akibat. Isu yang muncul adalah perubahan sistem yang tidak adil, bukannya pembaharuan atau penghancuran individu tertentu. Proses perubahan ini memiliki 2 aspek. Yang pertama, penegasan diri dan penolakan untuk menjadi pelanggeng status quo yang meninggas. 2. Berusaha secara sadar dan empiris untuk mengganti sistem yang meninggas dengan sistem yang adil dan bisa mereka kuasai. Tidak seperti kesadaran naif, individu ini tidak menyalahkan individu-individu, tetapi justru menunjukkan pemahaman yang benar atas dirinya sendiri dan sistem yang memaksa tertindas dan penindas berkolusi. Berikut adalah kata-kata yang ada di bukunya. Tentu saja sang guru adalah seorang seniman, tetapi menjadi seorang seniman tidak berarti bahwa ia dapat membuat profil tersebut, dapat membentuk para siswa. Apa yang dilakukan pendidik dalam mengajar adalah memungkinkan para siswa untuk menjadi diri mereka sendiri. Pendidikan tidak mengubah dunia, pendidikan mengubah orang, orang-orang mengubah dunia. Tanpa identitas, tidak akan ada perjuangan nyata. Pendidikan tidak membuat kita terdidik, namun kesadaran bahwa kita belum selesai membuat kita bisa berpendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.